Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi udah sarapan? Ya. Bagus, alangkah baiknya kalau mau berangkat sekolah itu sarapan dulu ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan hikmah bagi kita semua. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Bagus. Baik, Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke. Untuk mengasah semangat lagi, kita berdiri semua. Tepuk semangat ya. Biar semangatnya masih bertambah. Yo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah udah kembali lagi ya semangatnya ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu mengulas sedikit materi kemarin. Kita kemarin udah belajar apa ya anak-anak? Satuan waktu. Ya. Dalam satuan waktu itu menggunakan alat ukur, yaitu menggunakan jam. Dan biasanya di dalam jam itu terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang itu menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan? Ya. Kalau pendek itu menunjukkan? Ya. Dan biasanya ada yang panjang lagi berwarna merah. Itu menunjukkan apa? Detik. Ya, bagus. Dan sekarang kita langsung masuk ke materi sekarang, yaitu satuan panjang. Dalam satuan panjang itu berhubungan dengan pengukuran. Pengukuran itu penentuan besaran suatu benda. Dan dalam satuan panjang itu terdapat dua alat, yaitu ada alat satuan panjang yang baku dan ada alat satuan panjang yang tidak baku. Dan dalam satuan alat yang baku itu yang menghasilkan nilai pasti. Nilainya itu udah pasti itu. Seperti contoh alat ukur penggaris. Dalam alat ukur penggaris, kita di sini bisa mengukur misal ini spidol. Berapa panjangnya kayak gitu. Itu sudah pasti. Terus ada ada alat ukur meter. Dalam alat ukur meter, biasanya meter itu digunakan untuk mengukur panjang. Dan biasanya ada alat ukur meter yang pita itu biasanya digunakan oleh penjahit ya. Terus alat ukur itu roll, mengukur luas tanah kan. Terus alat yang meteran itu yang panjang kayak punyanya tukang itu buat mengukur panjangnya gitu. Terus yang kedua itu ada alat ukur yang tidak baku. Alat ukur tidak baku itu nilainya tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena menggunakan jengkal atau menghitungnya ini dengan tangan atau langkah kaki kita. Kenapa tidak pasti? Karena jengkal orang, setiap orang itu berbeda-beda dan langkah kaki orang itu berbeda-beda. Dan dalam satuan panjang itu terdapat km. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Ya. Di satuan
panjang itu ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu kilometer. Km itu apa anak-anak? Kilometer. Ya. Hm itu hektometer. Hm itu apa? Hektometer. Ya. Dam itu dekameter. Apa? Dekameter. Dan yang selanjutnya ada meter. M itu menandakan meter. Kalau dm itu menandakan desimeter. Dan kalau cm itu sentimeter. Dan kalau mm itu milimeter. Dan sekarang kita belajar menilai saldo 7 kilo menjadi dekameter. Dan dalam cara menghitung ini, kalau turun ke bawah itu dikali 10, dan kalau naik satu tingkat itu dibagi 10. Untuk biar kita cepat menghafalnya ya, kita coba nyanyi dulu kayak gini ya. Ibu contohin, nanti kita nyanyi bersama-sama. Kilo, hekto, dekameter, iya iya yo. Desi, senti, milimeter, iya iya yo. Naik ke atas, terus ke atas, itu dibagi. Turun ke bawah, terus ke bawah, itu dikali. Yo coba berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Kilo, 1, 2, 3. Kilo, hekto, dekameter, iya iya yo. Milimeter, iya iya yo. Naik ke atas, terus ke atas, itu dibagi. Turun ke bawah, terus ke bawah, Itu dikali. Oke, silakan duduk kembali. Dan cara menghitungnya, kita di sini kasih 7 kilometer. Turun ke bawah dekameter. Kita kasih dan hasilnya itu 700. Kita tulis 700. Kayak gitu ya anak-anak ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang udah tahu? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajwid. Hukum bacaan izhar dan ikhfa. Izhar dalam bahasa itu artinya jelas. Kalau dalam istilah ilmu tajwid, izhar itu bermakna, dalam bacaan ilmu tajwid, izhar itu mempunyai makna apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Ada yang udah tahu? Huruf izhar itu ada hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Coba dibaca bareng-bareng. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Contohnya, lafal man amanah. Ini kan ada nun mati ketemu hamzah, berarti dibacanya idhar. Paham? Selanjutnya ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada yang tahu? Huruf ikhfa. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, fa, kof, ka. Baca bareng-bareng ya. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, fa, kof, kaf. Contohnya, mil, zakarin. Ini kan ada nun mati ketemu za, berarti dibaca ikhfa atau samar ya. Sekarang ibu mempunyai permainan. Judul permainannya itu tajwid ceria. Jadi di sini nanti kalian membaca contoh hukum bacaan antara izhar dan ikhfa yang sudah ibu siapkan, nanti dimasukkan ke dalam kotak izhar atau ikhfa. Paham? Silahkan, barangkali ada yang mau maju. Boleh. Itu hukum bacaan apa? Ikhfa. Betul. Silakan, ada yang lagi. Hukum bacaan apa? Betul. Ada yang mau maju lagi? Maju, Mbak.
Pangsurun Iqbal. Ya, betul. Yang maju lagi nggak? Satu orang lagi. Boleh. Minda Habin. Atau Izhar? Iqbabu. Betul. Ya berarti anak-anak sudah mudeng semua ya tentang hukum bacaan, ikhfa dan idhar. Karena sudah paham semua, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum diakhiri silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di sini pada berangkat semua? Enggak? Ya, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ntar kalau ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu. Yes. Maksud nggak yang speaking itu? Ya. Ya, ulang ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Siap. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, jadi di sini Ibu akan membahas tentang materi haji dan umroh. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah latihan manasik haji belum? Ya, jadi haji itu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Hukumnya haji apa ya? Ya, betul sekali. Ada yang tahu nggak kapan kita melaksanakan haji? Bulan Syawal. Terus? Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Ya, betul sekali. Kan kalau haji itu ada syarat-syarat haji. Lah, syarat hajinya itu ada 4. Yang pertama Islam, berakal sehat, baligh, dan mampu. Selain ada syarat, ada juga rukun haji, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, sama wajib haji. Ada yang mau meraktekin manasik haji nggak? Ya, tata caranya aja. Aku, Bu. Ya berdiri aja. Yang pertama, tata cara haji. Yang pertama itu ihram. Yang kedua, mabit atau bermalam di Mina. Yang ketiga, wukuf atau berdiam diri di
Musdalifah. Yang keempat, melempar jumroh akobah atau kubro. Yang kelima, mencukur rambut atau tahalul pertama. Yang keenam, menyembelih kambing. Yang ketujuh, tawaf ifadah. Dan yang kedelapan, sa'i. Kesembilan, mabit atau bermalam di Mina. Yang terakhir, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ya, betul sekali. Kan ada tata cara, terus ada juga larangan haji yang tidak boleh dilakukan saat haji, yaitu larangan berpakaian. Kalau untuk laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Kan biasanya kalau laki-laki apa ya, yang setengah badan nggak sih? Iya, apa sih namanya? Ya itulah. Terus nggak boleh bersepatu, kemudian pakai sorban. Nah, kalau yang perempuan tuh nggak boleh bercadar. Kemudian larangan bersetubuh, larangan memotong kuku dan berburu binatang. Kemudian ada hikmah haji. Hikmah haji itu mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa dan balasan surga. Saling mengenal dan saling menasehati, memperbanyak ketaatan, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin dan menyembelih kurban. Sebelum Ibu akhiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya tuh kayak gini. Saya ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah. Tahu nggak? Tahu kan? Yuk semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Saya ingin ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi tapi sambil tepuk-tepuk ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya ingin ke Mekah, keliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, tepuk tangan. Sebelum Ibu mengakhiri, besok Minggu untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan praktek manasik haji bersama-sama ya. Untuk ketua kelas dipimpin doa. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kurang-kurang. Ternyata yang
Agung. Agung. Udah belum? Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini berangkat semua? Sudah tahu belum? Hari ini mau membahas materi tentang apa? Ya, pada materi hari ini itu membahas tentang ASEAN. Nanti kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar ASEAN ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan dulu apa itu ASEAN. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Jadi itu kayak sejenis perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, untuk pendiri ASEAN ini ada 5. Yang pertama itu dari Indonesia. Ada yang udah tahu siapa nama pendiri ASEAN yang dari Indonesia? Dari Indonesia itu ada Adam Malik. Siapa? Bisa dibaca? Adam Malik. Selanjutnya yaitu ada dari Malaysia. Malaysia itu ada Tun Abdul Razak. Siapa anak-anak? Selanjutnya ada dari Thailand. Dari Thailand itu ada Tanat. Ada siapa? Tanat Homan. Terus selanjutnya ada dari Singapura. Dari Singapura itu ada S. Raja Ratnam. Bisa dibaca? S. Raja Ratnam. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu ada dari Filipina. Dari Filipina itu ada yang namanya Narcisco Ramos. Nah, negara ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, tepatnya di Bangkok. Selanjutnya ada yang udah tahu berapa jumlah anggota negara ASEAN? Jadi jumlah negara anggota ASEAN itu sekarang ada 11. Yang pertama itu ada Kamboja, ada Indonesia, terus ini ada juga Vietnam, ada Laos, ada juga Malaysia, diperhatikan ya. Terus ada juga Thailand, ada Filipina, ada Myanmar, ada Brunei Darussalam, ada Singapura. Terus ini yang tadi ya Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk 2 orang dari kalian untuk maju ke depan untuk menebak ini bendera dari mana. Seperti itu ya. Ibu tunjuk Agung, sama Ibu tunjuk Mbak Aura.
Ya. Ini bendera dari mana? Singapura. Apakah betul anak-anak? Betul. Coba ini di belakang dibaca, ada sebuah materi tentang kehidupan sosial budaya di Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion dengan bentuk berkepala singa dan berbadan ikan. Memiliki kebudayaan jalan kaki karena bahan bakar mobil motor sangat mahal. Ya. Bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Agung. Selanjutnya, ini bendera dari mana? Laos. Ya, apakah betul dari Laos? Betul. Bisa dibaca materi di belakang. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ari Lao karena orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Salah satu olahraga tradisi Laos adalah patau. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Aura. Nah, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sebuah lagu. Lagunya jadi tentang negara ASEAN. Lagunya seperti ini. Dengan nada balonku ada 5. Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, Brunei, Darussalam, hey! Laos, Timur Leste, itu negara ASEAN di Asia Tenggara. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Brunei, Darussalam, hey! Laos, Timur Leste, itu negara ASEAN di Asia Tenggara. Ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan dan Ibu akan memberi tugas kepada kalian yaitu untuk menulis tentang kehidupan sosial budaya di negara ASEAN kecuali negara yang sudah tadi disebutkan yaitu Laos dan Singapura, seperti itu. Jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Ibu. Untuk ketua kelas bisa ditutup berdoa, dengan berdoa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketuk satu yang kayak kemarin ya, satu gitu. Assalamualaikum. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan pastinya semangat untuk belajar ya. Ya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa.
Ya, seperti biasa Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Ya, alhamdulillah kita hadir di sini semua ya. Ya, masih semangat kan untuk belajar? Masih semangat kan untuk belajar? Masih. Ya, biar tambah semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, kita akan ice breaking tepuk-tepuk. Semisal Ibu tepuk 1, nanti kalian kayak gini. Tepuk 2 kayak gitu, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, gitu ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu mau nanya, anak-anak di sini apakah ada yang suka coklat? Ya, kalau kalian makan coklat, apakah kalian akan bagi kepada teman atau kepada saudara kalian? Tidak. Oh, pastinya kalian kan anak baik, pasti berbagi kepada teman ya. Ya. Nah, pertanyaan Ibu tadi ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mengenal pecahan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu memahami apa itu sih pecahan sederhana. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu pecahan sederhana? Ya, jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sesuatu yang utuh. Kemudian sebagai contoh, Ibu memiliki satu semangka, kemudian Ibu membaginya menjadi 4 bagian. Bisa dilihat kan ini ada berapa bagian? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian Ibu membagi 1 bagian kepada Mbak Aura. Jadi berapa bagian yang Mbak Aura dapatkan? Ya, 1/4. Gini ya, 1/4. Jadi 1/4 itu adalah pecahan. Biasanya dilambangkan dengan A per B. A sebagai penyebut atau pembilang, coba. Penyebut apa pembilang? A. Ya, betul, penyebut. Kemudian yang B pembilang. Yang A sebagai pembilang. Maaf. Kemudian yang B sebagai penyebut. Jadi yang dinamakan pecahan itu ini ya, 1 dari bagian yang sesuatu yang utuh. Kemudian Ibu mau nanya, semisal Ibu punya ini semangka dibagi 4, kemudian diberikan kepada Mbak Aura 2, berarti berapa bagian yang didapat Mbak Aura? 2/4, karena itu kan sebenarnya ada 4 bagian, akan tetapi diberikan kepada Mbak Aura itu hanya 2. Kita bisa menggunakan media seperti ini ya. Jadi ini kan ada 4, kemudian diambil Mbak Aura 2, berarti nanti 2/4. Tuh. Kemudian kita menggunakan media yang satunya lagi, yaitu gambar pizza. Semisal Ibu mempunyai pizza, kemudian dibagi menjadi 8. Lah 8 ini Ibu membagikan kepada Mbak Ayu sebanyak 6 bagian. Berapa bagian yang Mbak Ayu dapatkan? 6 bagian kan? 6 dari 8 bagian. Terus kan ini 6 dari 8 bagian. Berapa sisa yang belum dimakan? Coba. 2. Ya, kenapa 2? Karena ini tinggal 2. Jadi kalau yang dimakan Mbak Ayu itu 6/8. Akan tetapi kalau yang
sisanya itu tinggal 2/8. Ya, jadi itu tentang pecahan. Coba ibu mau nanya, ada yang mau maju ke depan? Ibu mau bertanya sesuatu nanti? Silakan, ada yang maju. Ya, silakan Mas Agung. Ya, ibu mau nanya, semisal Mas Agung mempunyai 1 pizza, kemudian dibagi menjadi 8. Kemudian Agung memberikan kepada temannya sebanyak 4 pizza. Berapa sisa pizza yang belum Agung berikan kepada teman? Ya, coba tulis di sini. Ya. Ya. Apakah betul anak-anak? Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Agung. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu mau nanya, pecahan itu tadi apa ya? Bagian dari sesuatu yang utuh, Bu. Ya, betul. Kemudian yang semisal pecahan kan itu tadi contohnya 1/4. Yang A disebut apa? Pembilang. Kemudian yang B disebut penyebut. Ya, jadi itu tentang hari ini kita sudah belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Ya, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap bersemangat untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Enggak. Judulnya siapa sih maju? Ya, itu video itu. Udah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Setelah berdoa, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat belajarnya. Silahkan bisa berdiri semuanya. Kita tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk kembali. Ya, sudah ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan terhadap manusia.
Ada yang tahu mengapa tinggi dan berat badan kita dapat berubah-ubah? Ya, betul sekali, karena kita mengalami yang namanya suatu pertumbuhan. Tahukah anak-anak bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu artinya pertumbuhan itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Lalu perkembangan artinya perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, lalu pikiran menuju dewasa. Nah, sekarang Ibu sudah punya yang namanya contoh pertumbuhan. Di sini sudah ada fase pertumbuhan. Jadi fase pertumbuhan yang pertama yaitu fase bayi. Fase bayi ini dimulai pada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Lalu yang setelah fase bayi, kita memasuki yang namanya fase balita. Fase balita ini rentang usianya yaitu 2 sampai 5 tahun. Setelah fase balita, kita memasuki yang namanya fase anak-anak, yaitu fase anak-anak pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Setelah memasuki fase anak-anak, kita memasuki fase remaja. Fase remaja ini untuk perempuan yaitu rentang usianya 11 sampai 18 tahun. Kalau pada laki-laki 11 sampai 20 tahun. Setelah memasuki fase remaja, kita memasuki fase dewasa yaitu dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun. Setelah fase dewasa, kita memasuki fase lansia atau lanjut usia yaitu rentang usianya 50 tahun ke atas. Bisa difahami ya? Ya, tadi fase pertumbuhan apa saja pertama? Fase bayi. Lalu yang kedua fase balita. Yang ketiga fase anak-anak. Yang keempat fase remaja. Lalu yang kelima fase dewasa dan yang terakhir fase lansia. Nah, lalu contoh perkembangan yaitu semisal kita waktu bayi belum bisa pegang dot sendiri atau minum susu sendiri. Setelah menuju dewasa, kita sudah bisa makan sendiri, minum sendiri tanpa adanya bantuan orang lain ataupun orang tua. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada apa saja faktor yang mempengaruhi? Sudah ada yang tahu? Belum. Ya, yang pertama itu ada makanan. Makanan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk dapat tumbuh dengan baik, manusia membutuhkan makanan yang bergizi seimbang. Apa saja makanan yang bergizi seimbang? Susu. Ya, yang pertama susu. Terus ada makanan pokok atau yang sering kita sebut dengan karbohidrat. Contohnya nasi. Terus yang ketiga ada lauk pauk. Contohnya tempe, ya, ayam. Tempe, tahu, ayam, dan lain-lain, masih banyak ya. Terus yang keempat sayur-sayuran, contohnya iya, betul, kangkung, bayam ya. Terus yang terakhir itu buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin yang memberikan manfaat untuk tubuh kita. Terus yang faktor yang kedua yaitu olahraga. Dengan berolahraga, kita dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Diusahakan minimal 1 kali seminggu itu kita berolahraga. Selanjutnya yang ketiga, berekreasi dan lingkungan yang sehat atau lingkungan yang baik. Ya, jadi berekreasi itu bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan
Akibat aktivitas sehari-hari dan lingkungan sekitar yang baik juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Bisa difahami ya sampai sini? Bisa. Oke, anak-anak hebat. Sekian untuk penjelasan materi hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta rajin berolahraga, serta pertumbuhan dan perkembangan manusia berbeda-beda tergantung makanan, serta kebiasaan hidup dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke. Karena waktu pembelajaran sudah habis, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya guys? Nggak kelihatan ya? Hah? Mana? Eh, Hah? Kamu lah, berdiri aja. Kamu berdiri aja lah. Iya, 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 iya. Ampun seriusan. Maaf ya. Apa porsinya di
Ya. Ya, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat semuanya? Semangat. Udah sarapan belum? Sudah. Berarti siap ya? Mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya, ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Masya Allah, hadir semua. Sebelum itu ibu mau cek konsentrasi terlebih dahulu. Kalau ibu bilang hidung, kalian nanti pegang hidung. Walaupun nanti ibu bilangnya hidung, tapi pegangnya kepala. Kalian harus konsentrasi tetap memegang hidung. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pipi, mulut. Masih konsentrasi semuanya ya. Hidung, mata, telinga. Ya, konsentrasi semuanya ya. Coba ibu mulai pelajaran hari ini ya. Sebelumnya angkat tangan semua. Angkat tangan. Jarinya lengkap semuanya. Ya, jari tangan kalian ada berapa? 10. Ya, coba ada jari apa aja ya? Ibu jari. Iya, terus. Habis itu ada apa? Jari nangis, jari kelingking. Ya, Masya Allah, semuanya lengkap ya. Kita harus bersyukur dulu. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang anggota tangan atau disebut dengan jari-jari. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu ya. Kita hari ini akan belajar tentang bahasa Arabnya jari-jari. Nanti ibu bilang, nanti kalian tirukan ya. Nih dari sebelah sini, ini ada jari jempol, ibhamun. Ibhamun, ibhamun, ibhamun. Ibhamun jari jempol. As-sababatun. As-sababatun jari telunjuk. Al-wusta. Al-wusta, al-wusta, al-wusta. Al-wusta jari tengah. Bin sorun. Bin sorun, bin sorun, bin sorun. Bin sorun jari manis. Hin sorun. Hin sorun, hin sorun, hin sorun. Hin sorun jari kelingking. Udah tahu ya semuanya anak-anak bahasa Arabnya jari-jari. Nanti ibu bacakan bahasa Arabnya, kalian bilang bahasa Indonesianya. Siap semuanya? Siap. Tapi ibu acak ya. Kalian harus siap. Bin sorun. Ulangi. Bin sorun. Al-wusta. Hin sorun. Kelingking. Ibhamun. As-sababatun. Sekarang ibu balik, ibu bahasa Indonesianya, kalian bahasa Arabnya. Oke? Siap semuanya? Siap. Jari tengah. Jari telunjuk. Jari jempol. Jari manis. Jari kelingking. Ya, semuanya udah tahu ya. Ibu punya lagu. Selanjutnya itu ibu punya lagu. Ini untuk memudahkan anak-anak untuk menghafalnya ya. Sebelumnya ibu contohkan terlebih dahulu. Baik, gerakan ya. 1, 2, 3. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin hamsu asabi'a hiya ibhamu asababatu al-wusta al-binsoru al-hinsoru. Ku punya tangan kanan dan kiri. Setiap tangan ada 5 jari, yaitu jempol juga telunjuk.
jari tengah, jari manis, dan kelingking. Bisa semuanya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin hamsu asabi'a hiya ibhamu asbabatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Kupunya tangan kanan dan kiri, setiap tangan punya 5 jari, yaitu jempol, jari 2 telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. 1 kali lagi. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin hamsu asabi'a hiya ibhamu asbabatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Kupunya tangan kanan dan kiri, setiap tangan punya 5 jari, yaitu jempol juga telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian semua sudah menghafal nama-nama jari dalam bahasa Arab. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya beda, bro. Iya. Duduk di kanku. Malah kok maju singke ya? Iya. Iya, iya, tapi dibayain papat kayak. Hah? Iya. Iya. Ini. Hah? Ya, kok untuk mempermudah kayak gue yang kau ngomong untuk mempermudah. Ya, ini dimatiin dulu. Oh, pakai kipain. Iya. Jajal lah. Habis. Ya, wis. Siap. Kembali mau empat lama. Yes. Mbak, siap absen. Ketua kelas. Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Ibu mau tanya nih, siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah ya, berarti kalau masuk semua berarti di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan siapkan peralatan belajar. Sudah? Sudah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang tema apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang al-mihnatun, profesi. Apa? Oke, buka LKS-nya halaman 15. Sudah semua? Sudah.
Di situ terdapat banyak gambar ya tentang profesi-profesi. Yang pertama ada falahun, petani. Gambar kedua mudarrisun, guru. Gambar ketiga muwaddafatun, pegawai. Gambar keempat baingun, pedagang. Gambar kelima insinyur. Gambar keenam tabibun, dokter. Gambar ketujuh sayyadun, nelayan. Oke, berarti kalian sudah tahu ya nama-nama profesi dalam bahasa Arab. Di bawah LKS terdapat latihan siswa. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah? Oke, coba Mbak Kamal maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ya, untuk yang pertama falahun fil mazra'ah. Terus yang kedua mudarrisun fil madrasah. Yang keempat ada muwadhafun fil idarah. Yang terakhir ada baingun fisu. Kira-kira jawaban Mbak Kamal benar apa salah nih? Betul ya, tepuk tangan buat Mbak Kamal. Oke, untuk mempermudah kalian dalam melafalkan nama-nama profesi dalam bahasa Arab, Ibu punya satu lagu. Kalian dengarkan dulu ya, nanti kalian bisa tirukan. Sun itu guru, falahun itu petani, baingun pedagang, kafun pegawai, tabibun itu dokter, muhandisun insinyur, sayyadun nelayan, darisun fil madrasah, falahun fil mazra'ah, baingun fisyuk, muwadhafun bil idarah, tabibun fil mustashfa, muhandisun bil mabna, sayyadun fil bahri. Oke, sudah bisa? Bisa. Oke ya. Kita nyanyikan bareng-bareng, oke? Oke. 1, 2, 3. Oke, langsung saja ya. Gak usah pakai musik. 1, 2, 3. Muhandisun itu guru, falahun itu petani, baingun pedagang, muwadhafun pegawai, tabibun itu dokter, muhandisun insinyur, sayyadun nelayan, mudarrisun fil madrasah, falahun fil mazra'ah, baingun fisyuk, muwadhafun fil idarah, tabibun fil mustashfa, muhandisun fil mabna, sayyadun fil bahri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang profesi. Profesi bahasa Arabnya apa coba? Oke, al-mihna. Bahasa Arabnya guru? Bahasa Arabnya petani? Bahasa Arabnya pedagang? Bahasa Arabnya pegawai? Bahasa Arabnya dokter? Bahasa Arabnya insinyur? Bahasa Arabnya nelayan?
Oke, tempat bekerjanya seorang guru di mana? Bahasa Arabnya apa? Mudarisun fil madrasah. Kalau petani tempat bekerjanya di mana? Ya. Kalau pedagang tempat bekerjanya di mana? Fisuk. Muadzafun tempat bekerjanya di fil idaro. Tabibun tempat bekerjanya di mustasfa. Kalau yang tempat kerjanya itu fil bahri, itu apa? Profesi apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, untuk tugas kalian di rumah silahkan hafalkan nama-nama profesi dalam bahasa Arab. Minggu depan kita akan maju satu-satu untuk melafalkan lagu-lagu tersebut. Oke? Oke ya. Cukup sekian dari Ibu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bapak. Yang deg-degan Pak. Aduh, buat kita bakar-bakar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon disiapkan atau wakilnya boleh? Baik. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, kayaknya sudah pada tidak konsentrasi ya. Sekarang Ibu mau cek konsentrasi. Nanti bisa ikutin Ibu ya. Ibu ada permainan, ada lagu. Gini, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Paham? Berdiri semua. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, konsentrasi semua. Terima kasih. Boleh duduk. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum. Nah, hari ini kita memasuki subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Di rumah ada yang punya hewan peliharaan nggak? Punya. Apa? Kucing, kelinci. Tahu nggak kucing itu hewan yang berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan, betul. Terus ada yang suka makan ikan nggak? Ya, ikan apa sukanya? Lele. Boleh. Nah, di sini Ibu ada gambar ikan. Ikan ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Betul, bertelur. Bertelur itu
Kalau di pelajaran kita sebut ovipar. Apa? Nah, kalau ini hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan itu, hewan yang melahirkan itu disebut dengan vivipar. Apa? Vivipar. Nah, tahu nggak? Ada loh ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar. Apa saja bisa dilihat dari kedua gambar ini. Apa saja perbedaannya dari kedua gambar ini? Ya, berarti salah satunya bisa dicirikan dengan hewan yang vivipar itu mempunyai daun telinga. Sedangkan hewan ovipar itu tidak Kemudian berikutnya, apalagi perbedaan ini? Hewan monyet tubuhnya diselimuti rambut, sedangkan ikan sisik. Nah, biasanya itu hewan vivipar itu tubuhnya diselimuti rambut. Coba di sini Ibu ada beberapa gambar, ada yang bisa menyebutkan ini hewan berkembang biak dengan cara apa? Yang pertama ini bisa diperhatikan ke depan, anak-anak. Oke, hewan apa ini? Ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Kalau ini berkembang biak dengan cara bertelur juga. Kalau ini berkembang biak, ia beranak. Di sini ada gajah yang mengandung. Jadi gajah itu termasuk hewan vivipar. Kalau ini tadi hewan apa? Berkembang biak dengan cara ovipar, betul. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak lagi contoh hewan ovipar? Ovipar itu apa tadi? Betul. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Cicak. Betul. Lagi? Pepek. Iya, betul. Kalau hewan vivipar? Kambing. Betul. Sapi. Betul. Betul semua. Ya, banyak. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar dan vivipar. Ovipar itu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau vivipar itu hewan berkembang biak dengan cara beranak. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini karena waktu sudah selesai. Tapi sebelumnya ada tugas buat kalian. Coba kalian di rumah nanti cari tahu apa itu vivipar. Apa itu ovovivipar? Hewannya juga, contohnya, ciri-cirinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Ketua boleh disiapkan? Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini sehat semua? Sehat, Bu. Ya. Hadir semua? Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Ya. Hidup bersih dan sehat. Apa itu hidup bersih? Bersih yaitu bebas dari kotoran. Kalau sehat, bebas dari penyakit. Iya, betul sekali. Ini ada lagu tentang kebersihan dengan nada anak gembala. Ya, coba berdiri semuanya. Menyanyikan bersama-sama lagu kebersihan dengan nada anak gembala. Sudah paham ya? Langsung kita nyanyikan bersama. Yaitu 1, 2, 3. Buanglah anak gembala dulu. Kemana-mana, ingatlah hadis Nabi Muhammad, ana dofatu minal iman. Ayo jaga kebersihan, kebersihan sebagian dari iman. Ya, satu kali lagi ya, yang kompak. 1, 2, 3. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan ditebar kemana-mana. Ingatlah hadis Nabi Muhammad, ana dofatu minal iman. Ayo jaga kebersihan, kebersihan sebagian dari iman. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya yaitu ada teks bacaan. Ibu minta satu orang untuk membacakan di sini. Mbak Luzi. Boleh. Kelihatan nggak? Rumah Dayu bersih, rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Rumah yang bersih dan ciri-cirinya, rumah Dayu tidak ada sampah berserakan
Ya, terima kasih untuk Mbak Luzi yang telah membacakan teksnya. Nah, kemudian ada kosakata dari cerita tersebut apa saja? Yaitu ada bersih yang artinya bebas dari kotoran, sehat artinya bebas dari penyakit, rapi artinya teratur dengan baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nanti dijawab ya. Yang pertama yaitu sebutkan judul teks bacaan di atas. Tadi yang memperhatikan siapa? Coba siapa yang mau jawab? Ya. Hamdiah? Nomor 1? Coba dijawab. Betul apa tidak? Betul, ya. Yang kedua yaitu bagaimana keadaan rumah Dayu? Ada yang mau menjawab? Keadaan rumah Dayu? Ya, terus? Aman, iya, nyaman. Yang ketiga yaitu bagaimana perasaan kita ketika rumah terlihat bersih dan rapi? Perasaan kita yaitu akan apa? Akan senang, iya, tidak kotor. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri rumah yang bersih. Dari rumah Dayu tadi apa saja? Tidak ada sampah. Iya, kemudian terus? Peralatan untuk rapi. Ya, ada lagi? Sudah ya? Terima kasih. Kemudian ada manfaat dari hidup bersih dan sehat apa saja? Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Kemudian suasana menjadi nyaman. Yang ketiga, mencegah terjadinya banjir. Yang keempat, udara di sekitar menjadi bersih dan segar. Ini ada gambar yang A yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau yang B itu lingkungan yang kotor, gitu ya. Kemudian ada tugas dikerjakan di rumah, yaitu pengalaman saya. Coba dicatat ya Mbak, Mas, kegiatan yang pernah dilakukan supaya lingkungan itu bersih dan sehat. Ya. Lingkungan bersih dan sehat. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan ke teman-teman semua. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nganggo laptop kayak kan? Lagi. Oke, baik sekali. Terus nggak mau kita tuh nggak apa-apa kan, ini udah nyala posisinya. Ntar dulu. Wow, ibuku dong satu. Ini nggak usah. Aktif.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Udah pada sarapan atau belum nih? Udah. Kalau yang belum nanti pas istirahat sarapan dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas mohon disiapkan untuk berdoa. Siap gerak, doa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, benar. Udah pada siap belum belajar? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Dalam pola bilangan itu pertama ada garis bilangan. Itu ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu merupakan urutan bilangan pada garis bilangan yang menunjukkan makin ke kanan bilangannya makin besar ya. Itu kan 1. Terus kedua, ketiga, keempat, sampai ke yang terakhir 10. Bilangan yang terletak di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang terletak dari sebelah kiri. Tentunya dalam pola bilangan juga kita harus bisa menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Garis bilangan pengertiannya adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Perhatikan ya pada gambar itu ada garis bilangan 0 sampai 10 juga. Pada garis bilangan tersebut terlihat lambang bilangan selalu ditulis berurutan. Jadi itu garisnya berurutan ya, mulai dari 0, 1 sampai seterusnya. Terus jarak antar titik selalu sama. Misalnya 0 ke titik 1 sama dengan 1 ke titik 2. Berarti kan itu namanya 1 doang kan. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Kayak gitu. Paham nggak anak-anak? Tadi garis bilangan itu apa? Ya, garis untuk meletakkan bilangan. Selanjutnya barisan bilangan. Ada barisan bilangan 1 sampai 11 ya. Pada garis bilangan di atas terdapat urutan bilangan dan selisih antara dua bilangan berurutan selalu sama. Selisihnya berapa anak-anak? 2. Iya. Jika kita urutkan maka dapat membentuk barisan bilangan. Pola barisan bilangannya adalah meloncat sebanyak dua kali mulai dari 1 terus 3, 5, 7, 9, dan 11. Bilangan yang merupakan bagian dari barisan bilangan disebut suku. Jadi suku pertama, ada yang tahu suku pertama itu berapa? 1 ya. Kalau suku kedua 3. Kalau suku keempat 7 ya. Harus fokus ya anak-anak. Oke ya. Jadi setelah Bapak menjelaskan tentang barisan bilangan, Bapak ada contoh soal ya. Contoh soal ini mohon dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Habis itu nanti maju ke depan untuk menulis jawabannya. Ada 3 soal. Baik, udah selesai. Jadi Bapak akan menunjuk beberapa anak untuk maju ke depan untuk menjawab soal tersebut. Soal yang pertama, si Manik bisa maju ke depan. Ini dituliskan di papan tulis sebelah sini aja nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu. 1 A B C 2 A B C. Tiga sini aja deh. 3 A B C. Dah sini depan. Sini nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu. Ya, di situ kan ada garis bilangan 0 sampai 36 ya. Pertanyaan pertama yang A, pola bilangannya adalah bilangan meloncat berapa kali mulai dari titik-titik. Berarti
0 ke 4, berarti itu meloncat sebanyak 4 kali. iya, mulai dari angka 0. nah tulis sini meloncat 4 mulai dari 0. Enggak apa-apa, masuk. Ya, terus yang B. Suku keempat adalah bilangan, coba dihitung. Ya, suku keempat itu bilangan berapa? 1 2 3 4. Berarti 12. Iya. 12. Tulis suku ke 12 langsung aja. Terus yang C, sebutkan suku ke-12 adalah bilangan. Suku ke-12 mana yang mana? Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti nambah 36 nambah 4 lagi jadi berapa? 40. 40 tambah 4 berapa? 44. Berarti suku ke-12 ada 44. 44. Baik. Terima kasih. Anek. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, selanjutnya Bapak ingin Mbak Kamal maju depan. Ya. Pertanyaan nomor 2 yang A, pola bilangannya adalah bilangan meloncat ke titik-titik mulai dari titik-titik. Meloncat berapa itu? 0. Ya. Ya. 3 meloncat. Dari benar. B. Gila. Ada berapa suku? 1 2 3 4 6 7 8 9 10. 11 nambah itu kan 11 27. Nambah 3 berapa? 30. 30 nambah 3 lagi berapa? 33 tambah 3 lagi berapa? 36 tambah 3 lagi 39. Ya, berarti jawabannya suku ke 39 ada suku ke 12. Ya. Terus Tambah 3 berarti 15. 15. Terus yang C, suku ke 15 adalah bilangan yang tadi 39. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kamal. Baik, karena waktunya sudah selesai, bentar lagi kita mau istirahat. Untuk pertanyaan yang terakhir buat PR aja ya, dikerjakan di rumah. Ya, baik Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.